Ketika penumbuhan bulu, anggaplah burung itu bisa dikatakan tidak kondisi. Ketika sampean kasih EF 6, 7 tadi itu dia lebih kepada banyak diem, kurang aktif gerak. Selama 1 minggu pertama di EF tambahan pakai ulet pisang, gimana responnya? Kalau dia ada perubahan, teruskan pakai ulet pisang. Kalau pakai ulet pisang kok 1 minggu dirasa dia gak ada perubahan sama sekali, siklusnya seperti itu, itu siklus daily rawatan saya ketika saya punya burung yang sudah terlanjur salah rawatan, habis mabung macet, habis mabung nggak mau bunyi. Hai teman-teman, saudara dan sahabatku semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama saya Om Kinara di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Salam hitam putih, salam dada hitam selalu dari saya. Untuk teman-teman para Kicau Mania khususnya hitam putih ya, dari Sabang sampai Merauke ya, mungkin belakangan ini kemarin-kemarin itu kan musimnya musim hujan, jadi perawatan burung itu tentu agak ekstra. Tapi dalam video kali ini saya tidak lagi membahas masalah kacer musim hujan. Saya lagi membahas terkait pertanyaan dari teman kita ini mengenai masalah kacer setelah mabung. Kok jadi intinya tidak seperti sebelum mabung? Kacer sesudah mabung speknya tidak seperti sebelum mabung. Sebelum mabung gacor, setelah mabung karena perawatan mabungnya itu di 0 EF, jadinya sekarang ngeriwi, atau nggak bunyi, atau nggak respon, atau semacam hilang faktor, atau semacam wes pokoknya banyaklah tetek bengek. Jadi gini bro, yang perlu diantisipasi dari video kali ini intinya gini ya Reo, ini langsung to the point wae aku. Ketika kalian memilih rawatan kacer mabung itu dengan pilihan skema rawatan 0 EF ya, ingat 0 EF, otomatis kita harus peka bro. Ini kalau masalah rawatan mabung 0 EF itu memang yang sering 80 sampai 90% sering saya lakukan. Jadi burung-burung kacer yang di sini tuh mabung rata-rata itu memang perawatan dari saya pribadi itu semuanya saya 0 EF pukul rata. Walaupun tidak semua kacer di 0 EF bisa mabung, tidak semuanya. Tapi alhamdulillah ibarat persentase gitu ya, ibarat persentase, ibarat 10 kacer, 8 kacerku itu tak 0 EF semua kalau mabung. Nah, kebetulan alhamdulillah rontok. Cuman kalau masalah daily rawatan, ada yang jemur, ada yang tidak. Ada yang jemur tipis, ada yang tidak jemur sama sekali. Bahkan ada yang dimandikan juga walaupun 0 EF, walaupun dia mabung. Aneh ya, karena yaitu tadi karakter kacer itu banyak, tidak hanya itu aja. Jadi pengalaman A bener, pengalaman B bener, pengalaman C bener, semuanya benar. Pengalaman teman-teman pasti semuanya benar. Yang salah di sini ketika pengalaman si A mengklaim bahwa kacer itu harus dirawat dengan cara A, wes nggak ada cara lain. Nah, ini yang salah karena mengklaim bro. Makanya jangan mengklaim, karena pada hakikatnya kita manusia, burung itu binatang. Tidak ada satu manusia pun yang tahu bagaimana rasanya yang dirasakan burung tersebut. Ya, lanjut intinya ini Rek, mengenai perawatan kacer setelah mabung, yang dimana ketika kita pada masa mabung tadi dengan rawatan 0 EF, ketika bulu itu tadi sudah mulai tumbuh bro ya, sudah mulai tumbuh, sudah mulai dorong bulu. Lek dokor itu dorong ekor, lek dorong bulu berarti dobul ya, dobul, dorong bulu, dorbul no. Kan keterangannya kan yang familiar itu kan dokor, dorong ekor gitu. Jadi ketika dorong bulu, kita harus sudah peka sebagai perawat. Kalau sudah mulai dorong bulu, kalau saya ini ya, ingat bro, ini saya ya. Kalau sudah mulai dorong bulu, yang tadinya 0 EF, biasanya tuh EF-nya saya kembalikan.
cuman tidak kembali seperti sempurna enggak, karena masih apa ya, ini kan awal-awal start dorong bulu, bukan dorong bulu yang sekiranya dilihat itu benar-benar dorong bulu, dorong ekor, bukan loh ya, tapi sudah mulai ada benih-benih pendorongan bulu. Ini khususnya untuk kacer yang benar-benar pada saat ngorak brol, rek. Tapi kalau kacer yang gagal mabung ini susah wes. Nah, kacer gagal mabung tuh gini, rek. Ini tak lebar ke sini dulu ya bentar. Kacer gagal mabung itu kan akhirnya efek jangka ke depannya itu kan ibaratnya nyulam, bro. Ada yang jatuh, ada yang tumbuh. Ada yang jatuh, ada yang tumbuh. Jadi serba repot. Kalau kacer yang gagal mabung, kalau sudah mulai penumbuhan bulu, ada yang rontok, ada yang tumbuh. Kalau saya sih tak pukul rata, saya rawat sehat, jemur tipis, ukur-ukur udah gitu. Seperti halnya daily saya. Cuman ketika dia mulai banyak rontok, banyak jatuhnya, misalkan biasanya jatuhnya cuma 1, 2 atau mentok 3, kok tiba-tiba ada 5 helai yang jatuh, itu wes langsung gak tak jemur, tak full krodong. Saya langsung tak alihkan begitu. Kira-kira gimana? Kalau cocok ya tak lanjutkan, tak teruskan. Kalau enggak saya ganti, kembalikan lagi ke semula, ngono rek. Lanjut lagi ke masalah ini tadi, mabung macet enggak bunyi. Jadi ketika bulu mulai dorong bulu ini untuk yang mabungnya brol. Ingat, perlu digarisbawahi, yang mabungnya brol berarti penumbuhan bulunya itu kan otomatis rapi, rek. Bulunya sudah mulai tumbuh, akan kelihatan. Itu sudah mulai, kalau saya itu sudah mulai TAF. Misalkan jangkriknya tadi sebelum mabung saya pakai setelan 5, misalkan, ingat, misalkan 5. Ketika bulunya sudah mulai dorong, itu tak kasih 3 wis, rek. Pagi sore. Jadi selain dia membutuhkan tenaga yang ekstra untuk penumbuhan bulu, jadi bulunya pun apa, rek ya, ibaratnya cara logika ini gini, rek. Mungkin kacer itu akan menguras banyak tenaga ya, untuk menumbuhkan bulu. Mungkin ya, saya bukan kewan, aku duduk binatang, jadi saya tidak tahu bagaimana rasanya. Ini cuma berdasarkan analisa logika saya aja. Kalau kita mau mengklaim, oh ini bisa nambah tenaga ini, ya kita bukan burung kok ya. Paham tak maksud gue, rek? Bahasaku dari dulu ya gini, rek. Ini sebuah penekanan yang dimana supaya kita itu menjadi manusia yang sadar diri dan tahu diri, bro, bahwa hakikatnya burung itu binatang, bukan manusia. Jadi kita sampai kapanpun belajar podo belajari, nggak ada kata suhu dalam dunia kicau, oke? Nah, lanjut lagi, ketika sudah mulai penumbuhan bulu tadi, saya kasih F3 pagi sore, dan itu rata-rata rawatan sudah mulai tak kembalikan, rek. Maksudnya gini, yang dimana misalkan ini masalah pemandian, yang tadinya mandinya 2 hari sekali, ya mungkin saya kembalikan lagi ke 2 hari sekali. Tapi nanti ketika bulunya sudah mulai kelihatan, banyak yang dorong semua, wes aku mandinya mulai rutin, bro. Dan EF-nya mulai tak tambah, yang tadinya 5 bisa ke 6, bisa ke 7. Nah, tapi penambahan EF ini kita harus nggak boleh asal, dilihat dulu, bro. Ketika kita nambahi EF ini tadi, misalkan tadinya 5 ya, sebelum mabung 5, dorong bulu pertama 3, dapat 1 minggu lah wes, nanti naik lagi mungkin ke 5 atau bahkan ke 6. Itu dilihat. Kalau burung ini dirasa dia itu kan kelihatan toh, rek, burung mabung. Sampean kalau lihat video saya yang ini ya, itu kan itu kacer mabung, bro. Nah, kacer mabung dia sudah mulai dorong bulu beberapa. Nah, itu sudah mulai tak mandikan, sudah mulai tak jemur tipis ya, jemur tipis tapi ngangin-ngangin toh, rek. Oh, enggak kena panas loh ya, enggak. Maksudnya cuma diangin-angin, di bawah asbes, di bawah kanopi, kan wis kena panas sih. Kalau pagi bener sekitar jam 6 gitu matahari sudah mulai nyentrong, itu kadang kena jemur tipis, tapi bro nggak sampai jemur full 1 jam apa 1 jam setengah, enggak, jemurnya paling 15 menit 10 menit selesai. Jadi ketika dia sudah mulai penumbuhan bulu itu tadi, ketika mau pakai EF yang banyak 6-7, sampean harus lihat gerak-gerik kacermu, jangan asal. Misalkan kacermu dikasih kan ngene, rek, kacer itu kan ketika penumbuhan bulu, anggaplah burung itu bisa dikatakan tidak kondisi. Ketika sampean kasih EF 6, 7 tadi itu dia lebih kepada banyak diem, kurang aktif gerak, banyak diemnya, kurang aktif gerak, jaga-jaga supaya tidak obesitas. Alangkah baiknya jangan dituruti di 6 dan 7.
saranku tetaplah di 3 atau kembalikan ke semula saja 5. Menurut jangan ditambah wis jangkrik. Nah, seiring berjalannya waktu ketika dia sudah mulai enak badannya karena selama dia proses penumbuhan bulu, dorong bulu, suplai tenaga, suplai protein dari EF ini tadi dapat semua. Jadi insya Allah kemungkinan dia meskipun selesai mabung, untuk angka rewel, angka macet, nggak mau bunyi, nggak faktor lagi, itu kemungkinan besar tipis sekali. Rata-rata dia akan bisa kembali lagi bro. Tapi tergantung kepekaan kita. Kita harus peka. Oh, burungku ini sudah mulai dorong bulu, dilihat, dipegang, udah apa-apa. Loh, aku ini kalau misalkan ngerawat burung, apalagi burung rusak, walaupun giras kayak gimana, itu tak cekeli bro. Apalagi burung kutuan, tak cekel, tak pelihara, tak pelurut-pelurut tuh mone. Kalau bicara sampo dan lain semuanya kelamaan, itu versi saya loh ya, versi saya begitu, disemprot, disabun atau apa, kelamaan, cekel, peluruti, udah gitu. Jadi ekstrim sekali cara saya. Jadi walaupun burung-burung yang tidak kondisi, misalkan selesai mabung nih ya, misalkan terlanjur teman-teman. Nah, ini bagi yang sudah terlanjur ini, rawatannya gimana? Saya kan juga pernah menjumpai dan saya juga pernah mengalami seperti itu. Selesai mabung, burung jadi nggak kondisi, jadi drop, nggak mau bunyi. Nah, ini dailynya begini bro. Rawatan tetap perawatan sehat bro ya, rawatan tetap perawatan sehat. Misalkan tadinya JK-nya itu 5, misalkan ingat sebelum mabung misalkan JK-nya 5, ya udah kembalikan ke 5. Otomatis kalau burung itu sudah terlanjur kesalahan dari rawatan kita, karena kita mungkin kepekaan kita kurang, masalah sudah mulai penumbuhan bulu tadi, butuh tenaga yang ekstra, tapi suplai tenaga makanan protein kurang, akhirnya burung rodo drop, rodo loyo, sampai terbawa, bahkan bulunya sudah tumbuh semua, sudah selesai, dia masih terbawa hawa-hawa aras-arasan, hawa gak enak, males, kecapean atau gimana ya, aku gak ngerti ya. Yang jelas hawa-hawa malas masih ada. Caranya gimana? Daily rawatan saya tetap perawatan sehat bro. Saya kembalikan EF-nya seperti semula, hanya saja bro, hanya saja di sini misalkan ulet pisang tetap bro ya. Kita kembali lagi, intinya gini, kalian bisa kembali lagi ke masalah rawatan saya yang skema buka ekor. Ya rodok nyetup sih direk, tapi ndek masalah EF tambahan. Saya bisa pakai ulet pisang, saya kadang pakai kroto, plus burung itu diumbar. Nah, dailynya gini, misalkan pagi JK 3, ini kalau saya loh ya, ini kalau saya. Pagi 3, siangnya ulet pisang ini bro. Siang ulet pisang, tapi dari pagi habis dirawat, jemur tipis, masuk rumah serodong, habis itu siangnya dibuka resleting, itu dikasih ulet pisang 1 atau 2, ini setiap hari loh ya, setiap hari 1 atau 2 resleting. Setelah dikasih ulet pisang tetap dibuka, enggak ditutup, sampai sore baru diablak total. Sore diablak total itu kita coba pancing-pancing MP3. Kalau dia sudah mulai jentit-jentit, rodok respon, saranku besoknya umbar saja. Besoknya diumbar. Umbar itu saya mungkin bisa dari pagi jam 8 selesai jemur tipis, jam 8 setengah 8, kadang sampai api beduk kayak sampai jam 11 setengah 12, enggak sampai seharian ya, enggak sampai seharian karena burung enggak kondisi bro. Jadi jangan digembleng dulu, pelan-pelan sampai setengah 12-an diumbar. Habis itu masuk sangkar, dikasih ulet pisang, kerodong tapi resleting dibuka. Sorenya kan diablak lagi, pancing-pancing lagi gimana. Misalkan sudah mulai agak enakan, sudah mulai nyul-nyul lagi, sudah mulai gacor-gacor lagi, besoknya siklusnya kembali lagi seperti yang pertama tadi. Terus yang besoknya ketemu lagi sama hari yang kedua diumbar tadi. Jadi ngumbarnya 2 hari sekali. Itu kalau saya. Tapi lebih banyak burung itu dominan memang di kerodong. Cuma bedanya pas ngumbar antara pagi sampai siang tadi nggak di kerodong karena di umbaran bro. Kalau siang sampai sore baru di kerodong, tapi resleting dibuka. Nah, itu saya dailynya begitu. Terus kalau setelah rawatan sore nih, misalkan ngablak ini, ketika ngablak sore, ketika selesai diablak sore kasih EF sekitar mau maghrib, itu biasanya saya mandinya ambil sore. Ya lupa mandinya saya ambil sore bro. Kalau untuk burung-burung yang kayak gini, mandi ambil sore, setelah dimandikan sore hari sekitar jam 5 atau mau maghrib dimandikan, habis itu diangin-anginkan di teras bentar. Sekitar habis maghrib masukkan rumah. Habis maghrib itu saya masuk rumah,
Tapi nggak diserodong, saya ablak dulu, tak pancing-pancing santai sambil digoda-goda, ciptakan chemistry, udah gitu. Nanti insya Allah lambat laun kalau cocok insya Allah ya bisa 1 minggu atau 2 minggu dia insya Allah bisa pulih kembali. Dan jangan lupa teman-teman, untuk penyerodongan malam harinya, rata-rata saya ngablak burung itu kalau dalam kondisi seperti itu ngablak burung kan yang sore tadi sampai kurang lebih paling jam 8 setengah 9 malam tak serodong wis rek, nanti buka-buka pagi lagi, udah gitu siklusnya seperti itu rek. Itu siklus daily rawatan saya ketika saya punya burung yang sudah terlanjur salah rawatan, habis mabung macet, habis mabung nggak mau bunyi, gitu rawatan saya. Misalkan masalah EF tambahan bro, misalkan kan kelihatan ini selama 1 minggu pertama di EF tambahan pakai ulet pisang gimana responnya. Kalau dia ada perubahan teruskan pakai ulet pisang. Kalau pakai ulet pisang kok 1 minggu dirasa dia nggak ada perubahan sama sekali, perubahan yang signifikan, misalkan dia jentit-jentit atau agak pasang gaya atau gimana, kok nggak ada perubahan seperti itu, saranku gantian coba pakai kroto. Nah, 1 minggu pakai kroto kok nggak ada perubahan, ganti lagi coba pakai ulet Hongkong. Fitnya kemana? Di mana titik ketemunya? Nanti akan ketemu pasti. Kalau saya mengklaim misalkan, oh hanya ulet pisang yang bisa begini, oh hanya ulet pisang. Loh, kacer ini banyak macamnya bro, karakter kacer banyak, jadi nggak hanya itu aja, nggak bisa diklaim ya. Sekali lagi, tidak ada satu teori rawatan pun yang bisa diklaim untuk semua kacer. Jadi kita hanya menerka-nerka, memperkirakan, ngeraba. Suhu yang paling suhu adalah perawat itu sendiri ya, bukan YouTuber ini kira, bukan YouTuber ini hanya berbagi rawatan saja gitu. Paham teman-teman ya? Ya wes, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya jika ada salah kata, khilaf kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.